Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah dengan NIM 7211419015. Ingin menjelaskan tentang bab 2 mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran, lalu ada perusahaan dan lingkungannya. Pada poin pertama, dalam perusahaan dan lingkungannya, sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Lalu sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, lalu mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungannya. Lalu ada model sistem umum perusahaan, berikut adalah sistematisnya. Lalu dalam model sistem umum perusahaan ada 3 poin. Yang pertama adalah aliran sumber daya fisik, yaitu sumber daya fisik perusahaan yang meliputi ada pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Lalu ada sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual yaitu sumber daya virtual meliputi ada data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Selanjutnya yang ketiga ada lingkaran umpan balik, di mana lingkaran umpan balik atau feedback loop terdiri atas sumber daya virtual. Lalu ada mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur pengendalian perusahaan sendiri terdiri meliputi standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin tujuannya secara keseluruhan, lalu manajemen perusahaan, dan yang terakhir adalah pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Selanjutnya ada perusahaan di dalam lingkungannya. Dalam perusahaan di dalam lingkungannya ada unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur lingkungan adalah individu atau sekelompok orang yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada 8 unsur lingkungan. Yang pertama ada pemasok, komunitas keuangan, pemerintah, komunitas global, pelanggan, pesaing, serikat pekerja, pemegang saham. Selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan. Suatu perusahaan melalui unsur-unsur lingkungan bisa mengalir dengan adanya aliran sumber daya lingkungan. Dalam aliran sumber daya lingkungan ini terdapat ada 2, yaitu aliran sumber daya, aliran yang sering terjadi dan aliran yang jarang terjadi. Aliran yang sering terjadi itu meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan yang terakhir aliran bahan baku dari pemasok. Lalu yang aliran yang jarang terjadi yaitu meliputi aliran uang dari pemerintah seperti untuk penelitian, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Lalu selanjutnya ada mengelola aliran sumber daya fisik, yaitu manajemen rantai pasokan. Jalur yang memfasilitasi aluran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai rantai pasokan atau supply chain. Lalu manajemen rantai pasokan atau supply chain management merupakan aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran terjadi secara tepat waktu dan efisien. Lalu manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas berikut. Yang pertama ada meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan, melakukan produksi dan melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan seterusnya. Lalu selanjutnya dalam mengelola aliran sumber daya fisik ada sistem elektronik dan manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Sistem elektronik seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronis langkah demi langkah. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring terjadinya akan memberikan kontribusi kepada manajemen rantai pasokan. Lalu ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha.
Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP, namun memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Lalu ada keunggulan kompetitif. Di dalam keunggulan kompetitif, mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan leverage di dalam pasar. Lalu dalam keunggulan kompetitif ada rantai nilai Porter. Profesor Harvard Michael Porter adalah orang yang sering dikaitkan dengan topik keunggulan kompetitif. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan mendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Lalu ada memperluas ruang lingkup rantai nilai, yaitu manajemen harus waspada terhadap unggulan yang dapat dicapai dengan mengkaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Kaitan seperti ini akan menghasilkan suatu organisasi interorganisasional atau IOS. Selanjutnya ada dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, teknis maupun operasional. Keunggulan strategis sendiri adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Lalu, keunggulan taktis adalah sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Lalu ada keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dalam proses sehari-hari. Lalu ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Tantangan dari pesaing global, kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional berupa MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Lalu kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Lalu ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global diperlukan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Berikut beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembang GIS, yaitu kendala-kendala politisi, rintangan budaya komunikasi, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Lalu ada manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Lalu manajemen pengetahuan sendiri merupakan aktivitas seperti mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang lebih efektif dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Lalu ada dimensi informasi. 4 dimensi yang dapat menambah nilai dari informasi adalah relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Organisasi mengakui bahwa sistem informasi mengumpulkan pengetahuan yang terdapat di dalam suatu organisasi dan organisasi harus mengelola pengetahuan tersebut. Lalu ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. Istilah CEO pertama kali dicantumkan dalam kosakata bisnis yang menunjukkan seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan perusahaan. Sedangkan CTO adalah manajemen dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Lalu perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Lalu ada rencana strategis untuk area-area bisnis. Ketika para eksekutif memiliki komitmen pada perencanaan strategis, mereka melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan area strategisnya sendiri.
Lalu ada kandungan inti rencana strategi sumber daya informasi. Dua topik inti yang hendaknya terdapat di rencana adalah sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup, sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Terima kasih.